tahu teori dan juga maknanya, gitu ya. Punya Abi Yasin gimana? Sudah datang apa belum kitabnya? Sudah, Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Berarti langsung dibuka aja ya. Kita lanjutkan kemarin. Masdarmu awal berposisi sebagai mubtada sudah. Kemudian yang berposisi sebagai khobar juga sudah. Nah, poin selanjutnya. Posisinya sebagai apa, Abi Yasin? Apa? Nomor 3 itu posisinya sebagai fa'il. Iya. Apa itu? Masih ingat nggak? Pengertian dari fa'il itu apa? Pelaku. Apa? Perbuatan. Kalau perbuatan fi'il lebih ya. Kalau fa'il itu pelaku, betul. Nah, pelaku ini harus seperti apa posisinya kalau dalam sebuah kalimat atau dalam sebuah jumlah? Fa'il itu kan harus terletak setelah fi'il, ya kan? Baik fi'ilnya itu fi'il lazim ataupun fi'ilnya itu muta'addi, ya. Fi'il lazim itu berarti yang memang membutuhkan maf'ul, dan fi'il muta'addi itu fi'il lazim itu memang membutuhkan fa'il, ya. Kemudian kalau fi'il muta'addi itu memang dia punya fa'il dan ditambah lagi ada maf'ul. Setiap fi'il itu pasti punya yang namanya fa'il. Dan ini ada pembahasannya di level 2 kemarin ya. Nah, jadi nanti kalau di level 2 kita belajar fa'il itu berupa isim dohir dan isim domir. Contoh, dhahaba Muhammadun. Muhammadun sebagai fa'ilnya. Atau cuma bilang dhahaba. Itu namanya fa'il dohir dan fa'il domir. Nah, di sini fa'ilnya ada lagi jenisnya, yaitu berupa masdar muawwal. Contohnya ya seperti itu. Wajaba alaina an naktuba, harusnya ba itu ya. An naktuba bil qalami. Kita harusnya itu harus apa? Nah, jadi apanya itu yang menunjukkan posisi dia sebagai fa'il. Apa? An naktuba, menulis. Wajib alaina, kita harusnya apa? Anak tuba, menulis. Nah, maka lafaz anak tuba ini dia sebagai fa'il dari wajib. Bisa? Nah, biasanya yang ada an-nya seperti ini, fi'ilnya itu biasanya fi'il yang lazim pastinya ya. Wajabakan fi'ilnya lazim. Kemudian ya jaza ya juzu. Kemudian apa lagi? Imbago yan bagi. Nah, biasanya itu fi'il-fi'ilnya. Dan masih banyak lagi. Coba kita buatkan contoh ya, masing-masing buat contoh. Fa'il, tapi fa'ilnya terbuat dari masdar muawwal. Ya, coba dari Abi Soleh dulu, contohnya apa? Bingung Ustaz jadinya. Kalau buat mungkin bingung ya, tapi kalau menganalisis mungkin insya Allah banyak menemukan. Ada gini aja. Mudah-mudahan. Kamu boleh makan di waktu siang. Nah, gitu aja deh. Kamu boleh makan di waktu siang. Boleh. Apa? Juzu dulu lah. Iya, juzu. Nah, biasanya kalau lafaz wajaba ya juzu itu idiomnya dengan huruf jar. Jadi dia ada huruf jar yang mengikuti fiil tersebut tadi. Jadi
Abi, kamu boleh makan di waktu siang. Nah, berarti gimana? Fil masa lah. Oke, fil masa ya udah. Karena buka puasa ya. Ayo. Oke. Nah, fil nahar. Fil nahar, fil masa ya. Terserah deh. Yang penting kamu boleh makan itunya betul. Ayo. Berarti gimana? Ya, Abi. Bikin kalimat kah salah? Iya, ditranslate ke dalam bahasa Arab. Jadi gimana? Anta ya juzu takolo fil masa. Oke. Takolo. Dikasih mastermu awalnya, Abi ya, karena ada dua fiil yang bertemu di situ. Ya juzu antakolo fil masai. Ya juzu alaika. Tadi saya bilang baba ya juzu itu punya idiom. Idiomnya adalah ala. Harus ada huruf jernya. Jadi ya juzu alaika. Itu alaika antakola berarti. Takula sahih. Ahsantum. Ya Umi, coba Umi. Ya, Abi. Takola fil masai. Ya boleh fil masa, fil sabah, fil nahar. Ya Umi. Kalimatnya apa aja ya? Sembarang aja ya, Ustazah. Mau buat sendiri boleh, ayo. Misalnya, uridu an ata'alama lughatal Arabiyah. Uridu an ata'allama. Kalau ini posisinya bukan fa'il. Kalau di sini artinya apa, Umi? Uridu an ata'allama. Artinya apa? Saya ingin belajar bahasa Arab. Di situ pelakunya sudah ada belum? Sudah ada belum? Sudah Ustazah yang pertama uridu itu kan pakai ham. Nah itu cocoknya nanti contohnya di nomor 4 itu Umi yang sebagai maf'ul contohnya Umi tadi. Jadi uridu an ata'allama, uridu itu sudah fi'il dan fa'il secara kedudukan. Kemudian an ata'allama itu sebagai maf'ulnya. Nah itu contoh nanti nomor 4. Nah kalau yang ini gimana Umi contohnya? Misalnya yajibu an nuhafidha 'alan nadhafah. Yajibu an nuhafidha 'alan nadhafah. Yang harus siapa Umi? Yang harus menjaga. Kita boleh jadi dikasih ala ya. Yajibu an nuhafidha 'alan nadhafah. Iya, saya ulangi Umi ya. Lafadz wajaba yajibu itu punya idiom. Jadi dalam bahasa Arab itu fiil ada yang harus disambung dengan huruf jer. Salah satunya adalah lafadz wajaba yajibu, jaza yajuzu, ihtaja yahtaju, ya'tamada ya'tamidu. Itu semua fiil harus disambung dengan huruf jer. Jadi setelah menyebutkan fiilnya harus kasih jar majrur setelahnya. Jadi yajibu alaina kayak gitu jadinya. Oh ya Ustazah.
yajibu alaina berarti tidak pakai an lagi ya Ustazah atau annya tetap? Tetap Yajibu. Oh ini iya yajibu alaina an gitu kan an nuhafidha alan nadhafah. Jadinya an-nahfadhu. Oh an-nahfadhu. Kalau nuhafid itu saling menjaga artinya. Itu ya an-nahfadhu alan nadhafah. Sahih ahsanti. Cuma ayo Abi Yasin contohnya apa? Apa yang ngomongin? Aja boleh. Oh, bahasa Indonesianya apa ya? Bahasa Indonesianya. Ya. Mana ya? Saya sudah kehabisan ini. Seharusnya kamu membaca Al-Quran. Gitu aja deh. Harusnya kamu membaca Al-Quran. Yajuzu atau pakai yajibu ya? Boleh. Boleh atau pakai lazim. Lazima. Lazima alaika an taqra'al Quran. Lazama yulazimu. Boleh. Yulazimu. Lazima pakai madi ya. Fil madi. Ma yalzamu. Yalzamu alaika an taqra'al Quran. Yalzamu alaika an taqra'al Quran. Sahih. Nah itu fa'il tapi lafadznya berupa masdar muawwal. Sampai di sini. Sama. Baik. Nah, selanjutnya sebagai maf'ul ya. Nah, berarti dia terletak setelah fi'il yang muta'addi. Contohnya turidu antarji'a ila baitiha. Nah, berarti di situ antarji'a posisinya sebagai maf'ul bi dari turidu. Sama seperti contohnya Umi tadi ya. Apa tadi? Uridu apa Umi tadi? Uridu Yang pertama tadi ya Ustazah. Uridu an ata'allama lughatil arabiyyah. ya sahih. Jadi an ata'allama itu menjadi maf'ul bih ya dari uridu. Ya Abi Saleh contohnya apa Abi? Uridu an akula al-lahma bait. Uridu an akula al-lahma. Iya, sahih. Uridu akula lahma. Abi Yasin contohnya Abi. Kayak uridu juga kan? Boleh, nggak apa-apa deh, sama semua. Uridu an azhaba ila suqi ansal. Sahih. Itu ya. Nah, itu sebagai maf'ul. Nah, yang terakhir adalah madruf. Madruf berarti terletak setelah dzaraf. Setelah dzaraf ya. Dzarafnya bisa menggunakan ba'da, qabla, amama dan banyak lagi. Itu ya, madruf. Contohnya di situ sa'anamu fil ghurfati ba'da an aqra'al kitaba. Ba'da sebagai dzarafnya berarti an aqra'a itu sebagai madruf. Yuk langsung aja yuk dari Abi Yasin. Al-habu ilal madrasati ba'da an aqulal futur. Iya, ba'da an aqulal Iya. Mayo Abi Saleh. Sa'apara'u bil wasrobati Sa'apara'u bil wasrobati pada
Ba'da sholat. ba'daan gimana tadi? Sholat setelah sholat misalkan. Saya membaca Al-Quran di kamar setelah sholat. Ya, berarti Nah, qara'ul Qur'an qara'u fi ghurfati ba'da an dia an salatan. boleh atau ba'daan usolliya gitu juga. Ya terakhir Umi. Adhabu ila al-madrasah qabla ana qabla ana syamsu Gimana? Qabla apa Umi? qabla an tatlu'al syamsu. Iya, sahih. Jadi sebelum matahari terbit gitu ya. Tayyib. Akum sampai sini penggunaan masdar. Insyaallah. Nah, Ustaz. Sekarang coba yuk kita latihan menentukan an-masdariyah. Posisinya kira-kira jadi apa di sini? Yuk dari Abi Yasin dulu. Karena Muhammadun yastati'u ayasbaha jayyidan. berarti lafaz an Sebagai jadi apa itu? khobar. Sebagai khobar. Khobarnya siapa? Oh, yang bukan. Khobarnya siapa? Karena Khobar kana ya Fatihah Abi ya. iya bukan. Muhammad Itu. Maupun apa faedahnya? Iya, Jadi apa kira-kira? Nih yang bisa siapa? Yang Yang siapa di situ? Ustaz bisa. yang Muhammadun. Muhammad. Berarti Muhammad. ayat siapa? Berarti jadi apa? Jadi fa'il kan? Maf'ulnya. Maf'ul ya? Yasbah maf'ul bih. Jadi kalau Ditakwilkan yastati'u sibahan jayyidan. Tayyib ya Abi Soleh. Yang bagi alaikum an tata'allamu lughatal arabiyyah. Fa'il ya Teh? Iya jadi fa'ilnya. Iya Umi. Al-wajibatu Lana khamsu al-awal an nahfadhul mufradat wasaniyatu an numarithal muhadatsah ma'an muhadatsata al-ula Umi ya. Al-ula bukan al-awwal tadi. al-ula. Tadi bacanya al-awwal kan? Di situ ada ya-nya. Jadi bacanya al-ula. Al-ula. Ulang ya Ustazah. Boleh, yuk. Al-wajibatu lana khamsun al-awal al-ula ya Ustazah. Ya, Al-ula an tahfadha mufradat wasaniyatu an numaritha muhadatsata ma'al al-sadiqa wasalisatu an natakallama bil lughatil arabiyyati kulla yawmin warradiyatu an naqra al-Qur'an sabahan wal akhiratu an nakuna insanan nafi'an. Sahih. Nah, oke, semuanya itu an nahfadhu, an numarisa, an natakallama, an naqra'a, an nakuna. Semuanya jadi apa itu? Itu menjadi
Khobar. Khobar sahih. Al-awwalu al-ula mubtada'nya. Suma Abi Yasin Fatimah. Fatimatun turidu an tadhhaba ila suqi. Nah, Fatimah apa? Fatimah sebagai mubtada. Jadi apa berarti? Jadi apa berarti? Antad satunya jadi apa? An tadhhaba Jadi apa, Abi? fa'il khobar. Coba Fatimah kan mubtada. Kabarnya berarti yang mana? Ya. Fatimah mubtada. Turidu dia ingin. Turidu jadi apa? An-tadhhaba. Jadi apa? Khobar. Khobarnya. Turidu itu Turidu itu jadi khobarnya. Terus Nah, terus Tapi menjadi antad antad habarnya. Jadi maf'ul dari turidu. Sahih. Ya, terakhir Abi. lanjut nih. Abi Solih. Abi Solih. Oh iya, satu lagi ya. Oh iya, Satu lagi ya biasin ya. Coba. Oh iya, satu lagi antad haba itu jadi apa? Yang terakhir An tadhhaba ila suqi qabla an tadhhaba ila madrasah. Jadi mazruf berarti Madruf. jadi apa? Madrufnya Ya. sahih. Ya, Abi Solih. Antakono sarsaran dirasati Tiddir. Muhimun jiddan. Ya, jadi apa? Berarti antakunu antakono mubtada mubtada sahih. Ahsan. Tarsaronnya dirasati mafhum sampai di sini? kabar anak Khobarnya kan. Ya, Bi. Ya, Abi. kalau yang jadi fa'il ini kayaknya harus diikuti huruf jar ya. Yang mana? Yang mana? Yang posisi sebagai fa'il Fiilnya Fiilnya maksudnya. maksudnya. harus diikuti huruf Bukan. jar apa gimana ya? Fiilnya. Fiilnya, Abi. Fiilnya. Ada contoh enggak yang tidak diikuti huruf jar gitu kan langsung menjadi fa'il? Apa ya contohnya ya? Apa ya contohnya ya? Nah, bukan semua ada huruf jar semua ya kan? Ini. Ini. Saya lupa maknanya. Saya lupa maknanya. Istaqorro yastaqiru itu apa ya? Lupa. Istaqorro Saya Saya coba. Apa? tetap kayaknya Apa? tetap berturut-turut nggak dalam apa Bi? Apa, Bi? berturut-turut nggak artinya Istaqorro. Istaqorro. Berturut-turut. Berturut-turut. ya enggak Lupa saya. Makanya ini coba saya lihat dulu. Oh tetap. Istaqorro tetap. Nah misalkan gini. Istaqorro tetap membaca Al-Qur'an walaupun capek. Nah, boleh. Berarti istaqorro an taqra al-Qur'ana laukana ta'iban atau masyhulan. Nah, boleh. Atau yastaqirru an taqra al-Qur'an. Nah, itu boleh. Jadi nggak harus Abi ya, nggak harus ada huruf jar. Kalau memang fiilnya itu idiom dengan huruf jar, nah, jadi idiomnya itu harus kita ikutkan. Sama kayak gimana itu an-nikahu sunnati gitu kan? Faman rogiba itu gandengannya dengan apa huruf jarnya? Faman rogiba an gitu kan? Tahu Abi yang dalil itu?
Gimana cara kita ketahui itu harus dihafal itu Iya, ada harus hafal lebih. Ya, harus hafal lebih, harus hafal atau kalau enggak lihat di kamus. Karena memang itu sudah paten idiomnya. Jadi kalau misalkan antum bilangnya rohibaan, itu artinya sama kariha yakrohu, benci. Tapi kalau antum bilangnya rohiba fi, itu artinya sama dengan yuhibbu. di kamus apa namanya saya? Kamus idiom namanya. Kamus idiom. idiom bahasa Arab. Bahasa Arab tapi ya, bukan idiom bahasa yang lain, idiom bahasa Arab. Sama kayak yang Yahtaju itu sama idiomnya dengan ila. Jadi misalkan saya membutuhkan bantuanmu, berarti ahtaju ila. Nah, harus ada ilanya. Ahtaju ila musa'adatik. Gitu. Di mana kita kamus idiom? PDF kan atau tujuan? Coba antum cari. Mungkin banyak PDF yang berseliweran nanti ya. Kalau saya ini belajarnya di apa namanya TOEFL itu. Kalau TOEFL kan memang ada soal yang menguji kompetensi tentang kosakata bahasa Arab. Di kamus TOEFL. Boleh kamus TOEFL, tapi enggak kamus TOEFL juga. Maksudnya ketika kita kerjakan TOEFL itu ada uji kompetensi, yang diujikan itu adalah tentang kosakata atau tentang mufrodat. Kan yang diujikan banyak tuh TOEFL itu. Ada istima, ya kan? Ada qiraah, fahmun nusus, pemahaman teks, kemudian ada nahwu sorofnya gitu kan. Kemudian ada tentang balaghahnya. Nah, salah satunya juga ada tentang mufrodatnya. Jadi saya belajarnya di situ tuh karena mengerjakan TOEFL, sering mengerjakan soal. Nah, jadi kita tahu oh idiomnya lafadz ini dengan ini. Insya Allah nanti dicari. Ya, coba antum cari saja Bi ya. Udah lama sih teman saya ada yang dulu ngarang kita, tapi itu cuman tahu sekarang apakah masih beredar atau tidak bukunya, saya kurang paham. Bagus lah itu kalau disebar. Iya, karena itu banyak dimanfaatkan oleh orang-orang akademisi tentunya ya ketika kita membuat